Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhruazi Khair, nomor induk mahasiswa 19233028, Universitas Negeri Padang, Fakultas Ekonomi, Program Studi D3 Manajemen Pajak. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pajak, yaitu soal pertama, pada masa pandemi COVID-19 banyak usaha yang mengalami kemunduran atau berada dalam kondisi yang kurang bagus. Coba saudara lakukan analisis bagaimana upaya tax planning dari usaha-usaha pada berbagai bidang untuk bisa tetap memperoleh keuntungan di masa pandemi COVID-19 ini. Dampak ekonomi pada pandemi COVID-19 dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau dalam singkatan UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM menempati posisi yang strategis dalam perekonomian secara umum. UMKM merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja. Usaha kecil termasuk yang paling terpukul oleh krisis COVID-19. Sejak pandemi COVID-19 diumumkan, banyak bidang ekonomi domestik dan global telah terpengaruh. Dampak pandemi paling menonjol pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Di berbagai media juga diberitakan bahwa sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia, para pelaku UMKM mulai menghadapi berbagai kesulitan bisnis. Akibatnya, UMKM setidaknya mengalami penurunan pendapatan sebesar kurang lebih 50%. Untuk itu, pemerintah mengambil strategi untuk mempertahankan bisnis di berbagai industri yang terkena dampak COVID-19 dengan memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk insentif perpajakan. Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan pola yang baik. Adanya dukungan pemerintah mempengaruhi laju pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah dalam beberapa hal. Penggunaan fasilitas, teknologi dan komunikasi, penyaluran kredit bank kepada masyarakat, dan penurunan tarif pajak penghasilan final merupakan faktor-faktor yang mendorong perkembangan UMKM di Indonesia. Dan juga faktor-faktor yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan tax planning. Pemerintah membantu UMKM dalam kegiatan sehari-hari. Meski begitu, karena beberapa faktor pendukung dinilai kurang efektif, pertumbuhannya masih tergolong lambat. Upaya tax planning dalam bidang UMKM adalah menyiasati ketentuan perpajakan dengan bijak, agar selain pajak yang harus dibayar benar sesuai ketentuan, juga tidak berlebihan dalam menghadapi pandemi wabah COVID-19. Bahkan kalau dapat dihemat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, baik secara efisien, yaitu bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan aturan perpajakan agar meminimalisasikan pemborosan pajak dan efektif sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang pertama, menerapkan strategi tax avoidance. Tax planning bisa dilakukan dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Dalam hal ini, perusahaan atau wajib pajak harus menaati peraturan pajak dan tidak melanggarnya, agar perusahaan bisa fokus mengikuti perkembangan dalam bidang perpajakan dan tidak terkena sanksi berupa denda. Maka disarankan untuk menggunakan jasa konsultan pajak. Contohnya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan perlu mengubah tunjangan pegawai atau karyawan yang sebelumnya berupa uang menjadi natura. Natura bukan merupakan objek pajak PPh 21. Contoh tax planning dengan cara tax avoidance yaitu perusahaan melakukan perubahan pada tunjangan karyawan yang sebelumnya berbentuk
uang menjadi natural atau barang yang sebenarnya dan bukan bentuk uang. Hal tersebut dikarenakan natural tidak termasuk objek PPh 21. Biasanya cara tax avoidance dijalankan oleh perusahaan yang sedang merugi. Dan yang kedua, melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat menunda pembayaran kewajiban pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan menunda pembayaran PPN. Misalnya, dalam membayar PPN, PPN dapat dibayarkan pada akhir bulan berikutnya dan batas pembayarannya pada akhir bulan berikutnya. Baiklah, selanjutnya soal nomor 2. Pilihlah satu materi setelah ujian mid semester, lalu temukanlah kasus terkait upaya tax planning sesuai materi dan lakukan analisis bagaimana tax planning yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut. Analisis saya yaitu mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan PPh badan pada PT Sanghyang Seri Persero Cabang Sidrap. PT Sanghyang Seri Persero Cabang Sidenreng Rapang merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. Selain perbenihan, PT Sanghyang Seri Persero juga bergerak dalam penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, serta penelitian dan pengembangan. Dengan jumlah pembayaran pajak yang besar, maka perusahaan ini perlu perencanaan pajak yang baik agar laba perusahaan dapat maksimal. Tax planning adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak PT Sanghyang Seri Persero yang menjadi tanggungannya menjadi minimal atau kecil tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, atau bisa juga disebut sebagai cara menghindari pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Agar PT Sanghyang Seri memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan tanpa ada yang dirugikan, maka perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak. Kebijakan perpajakan dan implementasi tax planning. Laporan keuangan yang disusun oleh PT Sanghyang Seri Cabang Sidrap merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan dan kemajuan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan. Laporan tersebut berupa neraca, laba rugi, serta rincian penjelasan lainnya. Data dan laporan tersebut telah digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah yang mengarah pada perkembangan kemajuan usaha. PT Sanghyang Seri Cabang Sidrap tetap menyelenggarakan pembukuan, namun hanya bersifat laporan kepada kantor pusat. Kantor pusat bertugas untuk membuat laporan konsolidasi karena PPh badan ditanggung oleh kantor pusat. Sementara kantor cabang hanya bertugas untuk mengurus administrasi, kepegawaian, pengajian dan pengurusan administrasi pajak penghasilan PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan dan diberikan dalam bentuk uang dan dimasukkan dalam daftar gaji karyawan. Dalam hal ini, PT Sanghyang Seri selaku pemotong pajak melakukan pemotong terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima karyawan tetapnya setiap bulan. Dalam menghitung pajak penghasilan PPh 21 atas gaji karyawan tetapnya, PT Sanghyang Seri menggunakan sistem komputerisasi untuk melengkapkan administrasinya. Perusahaan telah berupaya menerapkan tax planning untuk meminimalkan beban pajaknya yang harus dibayarkan
perusahaan. Namun masih terdapat cara penerapan pajak yang belum efektif dan efisien. Karena pajak ditanggung pemberi kerja tidak boleh menjadi biaya untuk perusahaan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 9 Undang-Undang PPh pasal 5 yang menggolongkan pajak ditanggung pemberi kerja sebagai kenikmatan sehingga tidak boleh diakui sebagai biaya. PPh pasal 21 ditanggung karyawan bagi perusahaan bukan merupakan beban dan tidak berpengaruh kepada laba rugi perusahaan, tetapi bagi karyawan merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan brutonya. PPh 21 ditanggung pemberi kerja beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung. PPh pasal 21 karyawan hanya diakui secara komersial. Secara fiskal dapat menjadi pengurang pendapatan perusahaan atau bersifat non-deduktel. Artinya, pada waktu perusahaan menghitung PPh badan, beban ini tidak boleh dikurangkan dari pendapatan sehingga PPh badan akan menjadi lebih tinggi. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan. Pada alternatif ini, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang jumlahnya sama dengan PPh pasal 21 terutamanya. Pengeluaran perusahaan untuk gaji dan tunjangan pajak ini semuanya boleh jadi biaya, baik dari sudut pandang komersial maupun fiskal. Secara fiskal, atas beban yang timbul bagi perusahaan merupakan beban yang bisa menjadi pengurangan pendapatan, sehingga beban PPh badan menjadi lebih kecil. Setelah perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang menghasilkan PPh terutang untuk tahun 2017, secara otomatis membantu menurunkan PPh terutang perusahaan dan dapat meningkatkan profit perusahaan. Walaupun dalam konten ini tidak dapat diuraikan tentang profit perusahaan karena perusahaan mengalami kerugian. Sebelum dan sesudah tax planning PPh 21, karyawan tetap dibayarkan oleh perusahaan. Akan tetapi, dengan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan, maka kas perusahaan yang keluar semakin besar karena adanya tambahan kas yang diperoleh dari PPh pasal 21. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh tax saving dan efisiensi pengeluaran pajak. Dari keterangan ini, maka penerapan tax planning atas PPh pasal 21 pada karyawan PT Sanghyang Seri Cabang Sidrap menguntungkan perusahaan karena telah dicapai tax saving atau tingkat efisiensi perusahaan. Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan PPh pasal 21 secara gross up akan terlihat memberatkan perusahaan atau pemberi kerja karena biaya fiskal yang besar tersebut tampak seperti pemborosan. Namun harus pula diperhatikan bahwa akibat biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajaknya akan menjadi lebih kecil, dan selanjutnya PPh badan yang terutang pun akan menjadi lebih kecil. Namun demikian, kenaikan beban perusahaan dari PPh pasal 21 tersebut akan dihapuskan terhadap penurunan PPh badan, karena beban PPh pasal 21 tersebut dibiayakan. Bahkan penurunan PPh badan tersebut lebih besar dari kenaikan PPh pasal 21, sehingga tercipta suatu penghematan pajak. Strategi perpajakan ini akan menstimulasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya atau meningkatkan kinerjanya karena pendapatan yang diperolehnya lebih besar. Baiklah, sekian analisis mengenai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pajak. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.